Kita sekarang akan membahas mengenai kecepatan dan debit. Langsung saja, yang pertama ada kecepatan. Teman-teman tolong perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari dua gambar tersebut, mana yang lebih cepat? Mengendarai motor lebih cepat daripada bersepeda, karena kecepatan mempengaruhi waktu tempuh. Semakin cepat kita berkendara, maka semakin sedikit pula waktu yang ditempuhnya. Nah, sebelum kita masuk ke rumus kecepatan, kita akan membahas mengenai satuan jarak terlebih dahulu. Untuk 1 meter itu sama dengan 10 desimeter, sama dengan 100 cm, sama dengan 1000 mm. Dan untuk 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, sama dengan 100 dekameter, sama dengan 10 hektometer. Nah, contoh soalnya, Buyung pergi ke rumah temannya. Ia berjalan kaki dari rumah ke jalan raya sejauh 500 meter. Kemudian, ia naik bus dengan jarak 5 km. Setelah turun dari bus, ia masih harus berjalan kaki sejauh 350 meter untuk sampai ke rumah temannya. Berapa meter jarak yang ditempuh Buyung dari rumahnya ke rumah temannya? Nah, perlu teman-teman perhatikan di sini ada dua satuan yang berbeda, ada meter dan kilometer. Karena yang ditanyakan meter, jadi kita harus mengubah yang 5 km itu ke dalam bentuk meter. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa setiap 1 km itu bernilai 1000 meter. Maka jarak yang ditempuh Buyung dari rumah ke rumah temannya adalah 500 meter ditambah 5000 meter ditambah 350 meter. Hasilnya ada 5850 meter. Nah, ini untuk tangga metrik pengukuran panjangnya. Untuk km itu kilometer, hm itu hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, dan mm itu milimeter. Nah, setiap turun satu tingkat, maka dikalikan dengan 10. Sebaliknya, setiap naik satu tingkat, maka dibagi dengan 10. Nah, contohnya seperti ini ya. 1 meter itu sama dengan 10 desimeter. Karena dari meter itu turun satu tingkat untuk mencapai desimeter, maka dikalikan 10. Sebaliknya, untuk setiap 1 cm itu sama dengan 0,1 desimeter, karena dari cm ke desimeter itu naik satu tingkat. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, untuk satuan kecepatan, kecepatan diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Teman-teman tentu masih ingat satuan jarak yang milimeter, sentimeter, meter, dan satuan waktu seperti detik atau sekon, menit, jam, dan yang lainnya. Dari artinya, satuan kecepatan adalah meter per detik, kilometer per jam, dan lain sebagainya. Untuk 1 km per jam dapat diartikan dengan jarak 1 km yang ditempuh dalam waktu 1 jam. Demikian juga untuk yang lainnya, seperti 2 km per jam, maka artinya 2 km ditempuh dalam waktu 1 jam, dan seterusnya. Nah, misal kecepatan 36 km per jam akan dinyatakan dalam satuan meter per detik. Maka kita harus mengubah dari setiap satuannya ya, dari kilometer ke meter, dari jam ke detik. Nah, teman-teman perhatikan untuk setiap 1 km itu kan untuk ke meternya ada 1000 meter. Maka 36 dikali 1000 adalah 36.000. Dan 1 jam itu 60 menit. Untuk setiap 1 menitnya itu ada 60 detik. Maka 60 dikali 60 itu 3600 detik. Maka 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Nah, dari soal di atas, maka akan dihasilkan 36 km per jam itu sama dengan 36.000 meter per 3600 detik.
atau sederhananya ada 10 meter per detik. Nah, untuk menghitung kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Hubungan kecepatan, jarak yang ditempuh, dan waktu yang ditempuh dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Lalu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sedangkan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Nah, contoh soalnya ya, Denny bersepeda motor dengan menempuh jarak 20 km. Waktu yang diperlukan Denny adalah 20 menit. Berapa kecepatan Denny? Nah, diketahui jarak yang ditempuhnya adalah 20 km dan waktunya 20 menit. Maka rumusnya akan seperti ini. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya itu 20 km dan waktunya itu 20 menit. Berarti kecepatan yang ditempuh Denny itu adalah 1 km per menit. Nah, selanjutnya kita akan membahas debit. Pernahkah teman-teman mendengar istilah debit? Untuk memahami debit, coba teman-teman simak cerita berikut. Sepulang sekolah, Andi merasa haus. Ia mengambil air putih dari dispenser dengan menggunakan gelas. Keran dispenser mengalirkan air putih sebanyak 10 ml per detik. Artinya, setelah 1 detik, gelas akan terisi sebanyak 10 ml. Setelah 2 detik akan terisi 20 ml. Dan setelah 3 detik akan terisi 30 ml. Dan seterusnya. Nah, coba teman-teman perhatikan bahwa keran mengalirkan air putih sebanyak 10 ml per detik itu artinya ya bahwa keran mengalirkan air putih dengan debit 10 ml per detik. Besarnya debit ditentukan dengan volume yang mengalir dibagi lama mengalirnya. Nah, untuk satuan volume dan satuan waktu, satuan volume ditandai dengan pangkat 3 pada setiap satuan dan dibaca kubik. Nah, ini ada 1 km kubik, ada 1000 hektometer kubik, ada 1 meter kubik, ada 1000 desimeter kubik. Nah, untuk satuan liternya ada 1 liter. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. Dan 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik, atau dapat ditulis dengan 1 cc. Nah, 1 cc itu artinya cm kubik. Nah, jika untuk satuan panjang yang sebelumnya itu setiap turun 1 tingkat dikali 10, maka dalam volume setiap turun 1 tingkat itu dikali 1000, dan setiap naik 1 tingkat akan dibagi 1000. Nah, hubungan antar satuan waktu. Setiap 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. Begitupun dengan 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. 1 jam itu 3600 detik. Maka 1 detik itu 1 per 3600 jam. Nah, untuk 1 hari ada 24 jam, 1 bulan ada 30 hari, 1 tahun ada 12 bulan, dan 1 abad ada 100 tahun. Contoh yang pertama ada 2 cm kubik, berapa milimeter kubik? Nah, jawabannya yang tadi kan setiap turun 1 tingkat itu dikali 1000. Maka akan menjadi 2 dikali 1000 mm kubik. Maka hasilnya adalah 2000 mm kubik. Nah, untuk contoh yang kedua, 3 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per detik? Nah, karena 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik dan 1 menit sama dengan 60 detik,
Maka 3 meter kubik per menit sama dengan 3000 desimeter kubik dibagi 60 detik. Atau sederhananya adalah 50 desimeter kubik per detik. Nah, ada debit dan satuannya. Banyaknya air mengalir dari suatu keran air atau pancuran air pada waktu tertentu dapat dihitung dengan menggunakan satuan debit. Debit adalah banyaknya cair atau volume yang mengalir setiap satu satuan waktu. Nah, dari definisi di atas dapat kita rumuskan sebagai berikut. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Waktu itu volume dibagi debit, dan volume sama dengan debit dikali waktu. Contoh, volume air pada sebuah drum adalah 500 ml. Air pada drum tersebut dialirkan melalui pipa dengan debit 450 ml per detik. Berapa volume air pada drum yang tersisa setelah 15 menit? Nah, debitnya itu adalah 450 ml per detik. Dan waktunya itu 15 menit. Karena pada debit satuan waktunya adalah detik, maka kita ubah dulu yang 15 menit ini ke dalam detik. Maka 15 dikali 60 detik sama dengan 900 detik. Maka volume yang keluar selama 900 detik itu adalah 450 ml per detik dikali dengan 900 detik. Sama dengan 405.000 ml. Nah, karena yang ditanyakan adalah sisa setelah air yang keluar selama 15 menit, maka sisa air pada drum tersebut adalah 500.000 ml dikurangi 405.000 ml. Hasilnya adalah 95.000 ml.